Halo, Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah, Bu Intan senang banget deh bisa kembali menyapa anak-anak semua. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semua sehat selalu ya. Nah, sayang sekali sekarang kita masih tetap harus belajar dari rumah. Tapi anak-anak semua tetap semangat kan walaupun belajarnya di rumah? Nah, biar anak-anak tambah semangat, gimana kalau kita tepuk semangat dulu? Anak-anak masih ingat nggak dengan tepuk semangat? Yuk ikuti Bu Intan, kita tepuk semangat bareng-bareng ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Yeay, hebat anak-anak semua tetap semangat walau belajarnya dari rumah. Nah, sekarang Bu Intan mau tanya nih, anak-anak kemarin waktu libur pergi kemana? Atau mungkin ada yang seperti Bu Intan di rumah aja? Memang saat ini kita disarankan untuk di rumah dulu ya, diam di rumah dulu. Karena walaupun di rumah aja banyak kok aktivitas yang bisa kita lakukan. Kita bisa membaca buku, kita bisa menonton film dari rumah, atau mungkin anak-anak yang hobinya menggambar bisa menggambar di rumah, atau ada anak-anak yang membantu mamahnya di rumah, membantu membereskan rumah atau membantu memasak. Hebat, walaupun di rumah aja tetap harus produktif ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Anak-anak ikuti Bu Intan. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai berdoanya. Nah, hari ini Bu Intan mau mengajak anak-anak semua berkenalan dengan alat komunikasi. Nah, Bu Intan mau tanya, anak-anak tahu nggak alat komunikasi itu apa ya? Betul, alat komunikasi itu benda atau alat yang bisa kita gunakan untuk berbagi informasi dengan orang yang jaraknya jauh dari kita. Nah, alat komunikasi ini ada banyak loh jenisnya. Salah satunya ada alat komunikasi elektronik. Nah, hari ini Bu Intan mau mengajak anak-anak semua berkenalan dengan alat komunikasi elektronik. Yang pertama, kita akan berkenalan dengan radio. Nah, anak-anak ada yang pernah lihat nggak radio? Memang sekarang sudah jarang orang yang menggunakan radio, tapi radio ini banyak loh fungsinya. Kita bisa mendengarkan berita, lalu bisa mendengarkan lagu dari radio. Nah, tidak seperti televisi, radio ini hanya bisa kita dengarkan suaranya, jadi tidak ada gambarnya. Lalu yang kedua, kita akan berkenalan dengan televisi. Nah, anak-anak pasti udah sering lihat ya, di rumah ada televisi. Suka nonton nih, nonton kartun, atau mungkin papa mamahnya nonton berita. Nah, dari televisi ini kita bisa mendapatkan informasi. Lalu kita juga bisa melihat ada gambarnya, ada suaranya. Nah, tapi Bu Intan mau mengingatkan nih, anak-anak yang suka menonton televisi, jaraknya harus agak jauh dari TV. Jadi jangan deket-deket nontonnya. Kenapa? Karena sinar yang dipancarkan dari televisi ternyata tidak baik loh untuk kesehatan mata anak-anak. Jadi harus dari jarak yang cukup jauh, lalu waktunya juga tidak boleh terlalu lama. Jadi anak-anak nonton TV-nya jangan terlalu lama dan terlalu dekat. Nah, lalu yang ketiga ada telepon. Nah, telepon ini ada dua jenisnya, ada telepon kabel dan telepon tanpa kabel. Untuk telepon tanpa kabel ini bisa atau kita lebih kenal dengan sebutan handphone. Anak-anak pasti sudah akrab nih dengan handphone, sudah sering pegang, sudah sering menonton video dari handphone. Nah, dengan handphone ini kita bisa berkomunikasi atau menelepon saudara atau teman kita yang jaraknya jauh dari kita. Ayo, di sini siapa yang suka teleponan dengan saudaranya yang jauh? Nah, telepon ini juga bisa kita gunakan untuk video call. Nah, anak-anak sering kan video call dengan ibu guru setiap hari Kamis.
Nah, selain itu kita juga bisa mendapatkan informasi dari handphone melalui internet. Tapi anak-anak harus bijak ya menggunakan handphone, tidak boleh keseringan, lalu tidak boleh terlalu lama menggunakan handphone, tidak boleh terlalu dekat dengan mata, karena sama seperti TV tadi, telepon juga sinarnya tidak baik untuk kesehatan mata kita. Jadi harus bijak ya menggunakan handphone. Nah, lalu yang keempat ada laptop atau komputer. Nah, komputer ini kita bisa gunakan untuk mendapatkan informasi dari internet. Selain itu, kita juga bisa mengerjakan tugas dari komputer. Nah, pokoknya banyak banget deh manfaat dari alat komunikasi elektronik ini. Walaupun banyak manfaatnya, kita tetap harus bijak dalam menggunakannya ya. Nah, anak-anak, sekarang Bu Intan mau mengajak anak-anak untuk menceritakan tentang alat komunikasi yang anak-anak ketahui. Bu Intan kasih contoh ya. Nah, Bu Intan mau menjelaskan tentang atau menceritakan tentang alat komunikasi yaitu komputer. Nah, komputer ini bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Lalu Bu Intan bisa mendapatkan informasi dari internet menggunakan komputer. Pokoknya banyak deh manfaatnya. Walaupun bentuknya besar, tidak bisa dibawa-bawa, tidak seperti laptop yang bentuknya lebih kecil dan bisa dibawa-bawa, tapi komputer ini manfaatnya tetap banyak, tetap bermanfaat. Nah, sekarang giliran anak-anak untuk menceritakan satu saja alat komunikasi elektronik yang anak-anak ketahui. Nah, alhamdulillah kegiatan kita hari ini sudah selesai. Anak-anak jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Selalu jaga kesehatan biar kita sehat selalu dan bisa segera bertemu di sekolah. Nah, sampai jumpa. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.